Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ananda semuanya. Ini wajah pada tegang-tegang semua. Coba nak senyum, dibawa senyum. Dibawa santai aja, nggak usah tegang. Smile. Oke. Sebentar ya, Ibu akan menampilkan presentasi pembelajaran kita hari ini. Munculkah tayangan Ibu? Satu orang coba bantu hidupkan mic-nya. Tayangan Ibu muncul. Muncul, Bu. Muncul. Oke, silakan dimatikan kembali mic-nya. Baiklah, hari ini kita belajar mengenai kecenderungan atom mencapai kestabilan dan struktur Lewis. Untuk itu, Ibu minta kepada ketua kelas, dipersilakan pimpin doa dulu, Nak. Baiklah, untuk teman-teman semuanya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih untuk ketua kelas. Ketua kelas bisa matikan mic-nya lagi, Nak. Kita hari ini belajar mengenai kecenderungan atom mencapai kestabilan dan struktur Lewis. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu sampaikan dulu aturan daring kita agar Ibu berharapnya semua mengikuti aturan ini agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Yang pertama, peserta didik wajib menyalakan kameranya. Jadi yang masih menonaktifkan kamera, silakan dihidupkan kameranya ya, Nak, agar Ibu juga bisa melihat bagaimana ekspresi hari ini dari peserta didik yang Ibu ajarkan. Nah, yang kedua, silakan membisukan mikrofonnya yang ada lambang mic, silakan diklik sampai muncul tanda silang. Yang kemudian, ketika peserta didik ingin bertanya atau ingin berbicara, silakan klik yang simbol tangan ya, atau raise hand. Jadi nanti ketika sudah Ibu mempersilahkan berbicara, baru mic-nya dibuka dan tangannya kembali diturunkan. Kemudian, menginformasikan jika tidak mendengar suara Ibu atau tidak melihat tampilan slide Ibu, ataupun mungkin video yang akan Ibu tampilkan tidak terlihat gambar ataupun suaranya. Nah, peserta didik, Ibu harapkan aktif dan semangat dalam pembelajaran daring hari ini. Dan apabila terjadi kendala dalam jaringan, mohon dikonfirmasikan kepada Ibu melalui grup WhatsApp. Jadi, jika nantinya ada Ananda yang terlempar dari Google Meet, kemungkinan mungkin dari kendala jaringan, boleh kabari Ibu langsung ke grup WA ya, Nak, agar Ibu tahu kenapa keluar dari Google Meet. Baik, apakah sudah siap hari ini kita untuk belajar? Sudah siap belum? Siap. Jika sudah siap, silakan diisi dulu, Nak, link kehadirannya sudah Ibu share di Google Classroom. Jika agak susah ya berarti mungkin ya mengakses Google Classroom di saat Google Meet berlangsung, Ibu coba kirim dulu linknya lewat chat Google Meet. Link absensi sudah Ibu share di chat Google Meet. Silakan diklik. Lalu isi absensinya. Jika masih bermasalah, Ibu tunggu absensinya isi sampai jam 1 nanti ya, Nak. Mungkin nanti kita ada jeda keluar dari Google Meet di saat diskusi. Di saat itu nanti peserta didik boleh mengisi absensinya untuk melanjutkan. Jika bisa sekarang mengisinya, boleh dipersilakan. Nah,
sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin melihat dulu kemampuan awal dari Ananda semuanya. Ibu memberikan pretest melalui aplikasi Quizizz. Oke, link untuk pretest sudah Ibu share, Nak, di chat. Coba diakses, Nak. Silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. 11:10 berarti Ibu tunggu sampai 11:20 ya. Dikerjakan dari sekarang, Nak.
Ayo Ardia dan Febri. Mic-nya dimatikan, Nak. Masih belum berjalan ini ya. Yang sudah selesai, untuk siswa yang belum matikan mic-nya, Nak, silakan dimatikan dulu mic-nya. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Masih ada siswa yang belum matikan mic. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi, Nak. Ardia dengan Febri ada kendala, Nak, dalam mengakses kuisisnya. Ibu lihat di sini belum ada progresnya. Oke. Udah 10 menit ya, Nak. Silakan keluar dari kuisis. Nah, terima kasih untuk peserta didik yang sudah mengerjakan kuisis. Sekarang ada yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan kuisisnya? Tidak, Bu. Oke, tidak apa-apa ya, Nak. Itu adalah kemampuan awal untuk Ananda semuanya. Hari ini akan kita kupas pembelajarannya. Semoga nanti naik lagi kemampuannya dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu mau ini dulu, mau bertanya kepada Ananda semuanya, manakah yang lebih stabil, yang lebih membuat hati kita bahagia,
ketika kita memiliki sahabat atau ketika kita sendiri? Yang mana nih? Ada yang mau memberikan tanggapannya? Oke, Clara. Silakan Clara. Oke, Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ingin menjawab wabarakatuh. pertanyaan dari Ibu tadi kan, Bu. Ya, Kalau menurut saya itu, Bu, lebih tenangan itu punya sahabat. Kalau misalnya kita kesusahan atau pasti kan manusia sosial itu saling membutuhkan gitu, Bu. jadi yang lebih bahagia itu yang memiliki sahabat ya Clara, karena kita Iya, hidup Bu. itu memang saling membutuhkan. Tidak bisa Iya, hidup Bu. sendiri kita ya. Iya, Bu. Oke. Terima kasih Clara. Kembali di nonaktifkan mic-nya, Nak. Maaf, Bu. Mic Ibu mati, Bu. Oh ya, terima kasih Clara. Ada lagi yang mau memberikan tanggapannya? Oke, udah pada turun tangannya semua ya. Baiklah, kita lanjutkan. Clara, tolong matikan mic-nya, Nak. Nah, pertanyaan yang Ibu berikan ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu sampaikan dulu kompetensi dasarnya, yaitu mengenai membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta kaitannya dengan sifat zat. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, yaitu yang pertama, menuliskan konfigurasi elektron suatu unsur, kemudian menjelaskan pengertian ikatan kimia, kemudian lagi menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan, menjelaskan pengertian struktur Lewis, mengaitkan elektron valensi dengan struktur Lewis, membandingkan struktur Lewis suatu unsur dengan struktur Lewis senyawa lainnya. Maaf, nah ini tampilan Ibu jelas nggak di layar kalian? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Silakan kembali matikan mic-nya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan kita belajar daring menggunakan Google Meet. Ibu, hari ini kita belajar dengan model pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning. Jadi kita nanti belajar berdasarkan masalah. Nah, dari pembelajaran hari ini Ibu harapkan peserta didik mampu aktif dan terlibat dengan rasa semangat dan aktif di dalam pembelajaran, mampu bertanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya nanti, disiplin, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar mengenai materi kita hari ini dan dihubungkan dengan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kita lanjut nih. Ibu ingin memberikan dulu video, silakan ditonton video ini. Muncul nak videonya? Masih mutar ya? Jaringannya kurang bagus ya. Sudah muncul nak videonya di layar semuanya?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, silakan diperhatikan, dimatikan mic-nya ya. Bu, maaf, Bu, memang nggak ada suaranya ya, Bu? Oh, nggak ada suara ya? Sebentar ya, Ibu coba ulang ya. Iya, Bu. Muncul suaranya, Nak? Muncul, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, jaringannya ini pemutaran videonya lambat. Selamat pagi untuk Ananda semuanya. Hari ini kita mengenai materi ikatan kimia. Kata ikatan ini sangat sering kita dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada ikatan antara orang tua dengan anak, ada ikatan antara adik beradik, ada ikatan antara suami istri, ada ikatan antar teman, ada ikatan antara pemberi dan penerima sedekah. Lalu, apakah kita bisa hidup sendiri dan menyendiri? Atau kita lebih bahagia ketika hidup bersama teman, bersama keluarga, dan bersama yang lainnya? Kita sebagai manusia dan seisi alam ini sudah diciptakan secara berpasang-pasangan. Begitu juga dengan unsur yang ada di alam juga sudah diciptakan secara berpasang-pasangan. Suatu unsur tidak stabil ketika berdiri sendiri, layaknya manusia yang menyendiri. Bagaimana caranya satu unsur untuk mencapai kestabilan? Yuk, kita simak video selanjutnya. Baik. Nah, dari video tadi, kira-kira apa yang terpikirkan oleh Ananda semuanya? Apakah kita bisa hidup sendiri? Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Oke. Nah, begitu juga dengan unsur. Kira-kira unsur itu
bisa berdiri sendiri apa tidak? Tidak, Bu. Oke. Nah, jadi jika unsur tidak bisa berdiri sendiri, maka unsur harus bagaimana? Agar dia stabil nih, agar dia tidak berdiri sendiri lagi. Pada menghilang ini. Kira-kira ayo. Agar unsurnya tidak bisa berdiri, agar unsur tidak berdiri sendiri, karena kata tadi tidak stabil seperti manusia ya. Maka unsurnya harus ngapain? Harus bagaimana unsurnya agar dia stabil? Oke, Rafiki angkat tangan. Silakan Rafiki, sampaikan tanggapannya, Nak. Jika unsur tidak bisa berdiri sendiri, Bu, maka harus berkelompok atau berorganisasi yang memiliki struktur dan teratur, Bu. Oke. Terima kasih Rafiki atas tanggapannya. Mic-nya boleh kembali dimatikan, Nak. Oke. Nah, benar apa yang disampaikan oleh Rafiki tadi? Beri aplaus dulu, Nak, untuk Rafikinya. Matikan aja mic-nya, nggak apa-apa, Nak. Oke. Nah, unsur dia tidak mampu berdiri sendiri di alam. Sehingga agar dia stabil, dia akan melakukan ikatan dengan unsur-unsur yang lainnya. Lalu, bagaimana caranya unsur melakukan ikatan dengan unsur-unsur yang lainnya? Nah, hari ini kita akan bahas semuanya, seperti apa unsur tersebut berikatan dengan unsur-unsur yang lainnya. Oke, nah, untuk mencapai kestabilan suatu unsur, maka unsur tersebut akan membentuk konfigurasi elektronnya menyerupai gas mulia dengan mengikuti kaidah duplet atau elektron valensinya 2 dan kaidah oktet, yaitu dengan memiliki elektron valensi 8. Nah, untuk memenuhi kaidah oktet dan duplet ini, maka atom akan melakukan ikatan dengan atom lain dengan cara transfer elektron. Maksudnya adalah kita atom itu melepas dan menerima elektron ataupun dengan sharing elektron. Maksudnya elektron secara bersama-sama. Oke. Nah, jika ikatan yang terjadi pada manusia sering kita sebut hubungan orang tua dengan anak, seperti itu ya. Hubungan antara sahabat. Nah, di dalam unsur juga terjadi ikatan, hubungan. Ikatan yang terjadi, apa itu ikatan kimia? Disebut dengan ikatan kimia. Nah, lalu ikatan kimia itu apa? Ikatan yang terjadi karena interaksi gaya tarik-menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa menjadi stabil. Seperti itu. Nah, untuk menggambarkannya, suatu senyawa yang sudah stabil bisa kita menggunakan yang namanya struktur Lewis. Struktur Lewis itu apa? Struktur Lewis adalah diagram atau gambar yang melambangkan jumlah elektron valensi dari suatu atom. Nah, ini contohnya Li, litium. Itu litium memiliki nomor atom 3, artinya elektronnya 3. Kita buat konfigurasinya 2, 1, artinya elektron valensinya 1. Maka pada yang di layar, Li lambang titiknya 1, artinya Li itu memiliki elektron valensi 1.
unsur berikutnya O, oksigen. Di sini kita lihat, kita hitung titik pada oksigen itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata oksigen di sini titiknya ada 6. Artinya elektron valensi oksigen itu adalah 6. Bisa kita lihat dari penguraian konfigurasinya. Oksigen memiliki nomor atom 8. Kita uraikan konfigurasinya menjadi 2, 6. Maka elektron valensinya 6. Oleh karena itu, struktur Lewisnya seperti ini, seperti yang digambar, yang di layar ya. Kemudian kita lanjutkan unsur berikutnya. Neon, Ne, dilambangkan dengan Ne. Nah, kita lihat di sini, ini pada titik-titiknya, gambar titik-titiknya sudah berpasangan semua. Ada 8 buah. Atas 2, bawah 2, samping kiri 2, samping kanan 2. Totalnya 8. Nah, di sini kita lihat bahwa di gambar Ne ini, yang lambang titik, yang artinya elektron valensinya semua sudah berpasangan. Inilah yang membuktikan bahwa neon itu sudah stabil. Nah, gas mulia. Neon ini adalah gas mulia, di mana gas mulia di alam itu sudah stabil, seperti yang tadi ya. Jadi, bagaimana unsur-unsur yang lain untuk mencapai kestabilan? Ya, mengikuti konfigurasi elektron gas mulia, seperti neon ini. Oke. Nah, ini sekian dari materi inti yang Ibu sampaikan. Peserta didik akan menggalinya lebih dalam melalui kegiatan yang ada di LKPD. Nah, untuk LKPD, Ibu bagi dulu menjadi 4 kelompok. Maaf, Ibu baginya menjadi 3 kelompok aja. Kelompok pertama, kelompok oksigen, itu terdiri dari anggotanya, tolong dicatat ya nak, biar nggak lupa. Kelompok oksigen, anggotanya ada Rafiki, ada Sri Nurdianti, Haslinar, Uci, dan Ardia. Kelompok hidrogen, anggotanya ada Putra, Nur Umi, Nesya, Kiki, dan Anis. Berikutnya, kelompok nitrogen, ada Clara, ada Cindy, Amanda, Febri, dan Fiska. Nah, kelompoknya sudah ada. Untuk berikutnya, silakan diakses LKPD yang sudah Ibu share di Classroom. Nanti silakan dianalisis masalah-masalah yang ada di dalam LKPD, dianalisis pertanyaan yang Ibu berikan di LKPD, didiskusikan bersama kelompoknya. Kita diskusikannya di Google Classroom. Setelah nanti diskusikan, silakan disalin jawabannya di LKPD, lalu nanti kita presentasi ya. Jadi sekarang kita diskusi dulu ke Google Classroom. Untuk peserta didik, boleh keluar Gimik dulu biar mempermudah mengakses Classroom. Nanti akan masuk lagi, nanti Ibu infokan di Classroom. Untuk masuk lagi ke Google Meet, Ibu beri waktu 25 menit. 25 menit dari sekarang untuk diskusi di Classroom. Setelah 25 menit, masuk lagi ke Classroom-nya ya, nak. Baik, Bu. Siap, Bu. Oke. Sekarang silakan, nggak apa-apa di live aja Google Meet-nya, nggak apa-apa, lanjut ke Classroom berdiskusi. Ibu pantau dari Google Meet di sini, Classroom Ibu pantau dari sini aja. Oke, silakan di live nggak apa-apa dulu, nanti masuk 25 menit dari sekarang.
Ini masuk diskusi ya Bu ya, anak-anaknya Bu. Halo Bu Tia. Iya Bu, ini anak-anak masuk diskusi. Ini mau saya tampilkan classroom-nya Bu. Oh iya ya, siap Bu. Saya lagi mendua sama Bu Santi. Oh Ya. iya Bu, iya.
Kita tunggu ya, Nak. Kita tunggu kawan-kawan yang lain masuk dulu. Ini wajahnya mulai ada wajah yang cemberut sama yang tersenyum ini. Ketua kelas coba diinikan lagi, bantu Ibu, Nak, chat di grup ya. Ajak kawan-kawannya yang belum masuk untuk segera masuk. Ibu sudah menunggu di Google Meet ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mic kembali dimatikan. Oke, baik. Terima kasih ya anak-anak. Semuanya pada aktif Ibu lihat di Google Classroom. Terima kasih untuk ketua kelompok yang sudah memandu teman-temannya. Tadi Ibu ada yang komen, itu silakan dilihat lagi nanti. Mungkin ada yang salah tulis atau bagaimana, atau itu jawabannya nanti dilihat lagi ya. Oke. Nah, Ya, Bu. diskusi kita sudah selesai. Kita lanjutkan ke presentasi. Kelompok mana yang mau tampil presentasi hari ini? Di raise hand aja, Ina. Oksigen, Bu. Haslinar. Oke. Silakan dimatikan kembali mic-nya. Ya, kelompok Haslinar, kelompok oksigen ya? Baik. Kelompok oksigen siap untuk presentasi? Siap, Bu. Oke. Ibu minta tolong ini, Nak. Tugasnya sudah dikirim ke classroom biar Ibu lihat. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Baik. Oksigen ya. Oh iya, oke. Dipersilakan untuk kelompok oksigen yang ingin presentasi. Sudah diatur tadi? Siapa yang ingin tampil? Uci, Bu. Baik, Uci. Silakan, Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok oksigen ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ibu bisa tolong tampilkan layarnya, Bu. Oh ya, maaf sebentar ya, Ibu masih proses download. Tunggu sebentar ya. Ya, Bu.
Saya akan membacakan soal pertama. Jelas, Bu. Unsur He, nomor atom 2, konfigurasi elektron 2, elektron valensi 2. Unsur Ne, nomor atom 10, konfigurasi elektron 2, 8, elektron valensi 8. Unsur Ar, nomor atom 18, konfigurasi elektron 2, 8, 8, elektron valensi 8. Unsur Kr, nomor atom 36, konfigurasi elektron 2, 8, 18, 8, elektron valensi 8. Unsur Xe, nomor atom 54, konfigurasi elektron 2, 8, 18, 18, 8, elektron valensi 8. Dan unsur Rn, nomor atom 86, konfigurasi elektron 2, 18, 32, 18, 8, elektron valensi 8. Dua, berdasarkan tabel di atas, bagaimana elektron valensi yang dimiliki oleh unsur helium? Pada unsur helium terdapat yaitu 2 elektron valensi, sudah mengikuti kaidah duplet. 3. Berdasarkan tabel di atas, bagaimana elektron valensi yang dimiliki oleh unsur selain helium, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn, selain pada unsur helium, yaitu unsur Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Terdapat 8 elektron valensi, sudah mengikuti kaidah duplet. 4. Mengapa unsur di atas dikatakan stabil? Karena sudah memenuhi kaidah oktet. Sudah selesai, Uci? Sudah, Bu. Oke. Untuk tugas kedua, siapa yang ingin mempresentasikan dari kelompok oksigen? Haslinar, Bu. Oke. Untuk Aslinar, ya, dipersilahkan, Nak. Maaf, Bu, bisa ditampilkan layar? Oke, baik. 1. Lengkapi tabel berikut. Unsur Na bernomor atom 11, elektron valensi 1, melepas 1 elektron, konfigurasi elektron sesudah stabil, 28, lambang ion yang dibentuk Na positif. Unsur Ca Oke, Aslinar, lanjut, Nak. menghilang, Bu, dari layar. Baik, saya ralat kembali. 1. Lengkapi tabel berikut. Unsur Na bernomor atom 11, konfigurasi elektron 281, elektron valensi 1, melepas 1 elektron, konfigurasi elektron sesudah stabil 28, ion yang dibentuk Na positif. Unsur Ca bernomor atom 20, konfigurasi elektron 2882, elektron valensi 2, melepas 2 elektron, konfigurasi elektron sesudah stabil 288, yang dibentuk Ca positif.
unsur Al bernomor atom 13, konfigurasi elektron 283, elektron valensi 3, melepas 3 elektron, konfigurasi elektron sesudah stabil 28, ion yang dibentuk Al3 positif. Unsur P bernomor atom 15, konfigurasi elektron 285, elektron valensi 5, menangkap 3 elektron, konfigurasi elektron sesudah stabil 288, lambang ion yang dibentuk P3 negatif, unsur O bernomor atom 15, elektron valensi, maaf Bu, saya ulang kembali. Unsur O bernomor atom 8, konfigurasi elektron 2, 6, elektron valensi 6, menangkap 2 elektron, konfigurasi elektron sesudah stabil 28, ion yang dibentuk O2 negatif. Unsur Cl bernomor atom 17, konfigurasi elektron 287, elektron valensi 7, menangkap 1 elektron, konfigurasi elektron sesudah stabil 288, ion yang dibentuk Cl negatif. Oke, saya kembalikan ke Uci. Oke, maaf Bu, lanjut ke nomor yang kedua. Berdasarkan tabel di atas, bagaimana unsur yang memiliki elektron valensi 1, 2, dan 3 untuk mencapai kestabilan? Jelaskan. Unsur yang memiliki elektron valensi 1, 2, dan 3 akan mencapai kestabilan dengan cara melepaskan elektron valensinya. Nomor 3, berdasarkan tabel di atas, bagaimana unsur yang memiliki elektron valensi 5, 6, dan 7 untuk mencapai kestabilan? Jelaskan. Unsur yang memiliki elektron valensi 5, 6, dan 7 akan mencapai kestabilan dengan menangkap elektron dari atom lain. Nomor 4, berdasarkan tabel di atas, bagaimana unsur yang memiliki elektron valensi 4 untuk mencapai kestabilan? Jelaskan. Unsur yang memiliki elektron valensi 4 untuk mencapai kestabilan bisa dengan cara melepaskan atau menangkap elektron, tergantung dengan unsur yang akan berkaitan dengannya. Saya kembalikan ke Uci. Terima kasih untuk Haslina. Selanjutnya Rafiki menyampaikan tugas yang nomor 3. Dipersilakan Rafiki. Baiklah, saya akan menyampaikan tugas 3. Di sini unsur H, nomor atom 1, konfigurasi elektron 1, elektron valensi 1, struktur Lewis bisa dilihat. Kemudian unsur K, unsur atom 19, konfigurasi elektron 281, elektron valensi 1, struktur Lewis bisa dilihat. Kemudian unsur Mg, Bu, bisa dikeataskan sedikit, Bu. Nomor atom 12, konfigurasi elektron 282, elektron valensi 2, struktur Lewis bisa dilihat. B, unsur atom 5, konfigurasi elektron 23, tak nampak, Bu, tidak nampak atas, Bu. Elektron valensi 4, E3, struktur Lewis bisa dilihat. Unsur C, nomor atom 6, konfigurasi 224,
elektron valensi. 4. Struktur Lewis bisa dilihat. Kemudian unsur N. 7. Konfigurasi elektron. 2. 5. Elektron valensi. 5. Struktur Lewis bisa dilihat. Kemudian unsur S, nomor atom 16, konfigurasi elektron 286, elektron valensi 6, struktur Lewis bisa dilihat. Next, Bu. Unsur F, nomor atom berapa? Nomor atom 9, konfigurasi elektron 27, unsur atom 7, struktur Lewis bisa dilihat. Next, Bu. Kemudian nomor 2, berdasarkan tabel di atas, apabila unsur H bergabung dengan unsur F membentuk senyawa HF, gambar struktur Lewisnya bisa dilihat. Kemudian nomor 3, berdasarkan tabel di atas, apabila unsur Mg bergabung dengan unsur F membentuk senyawa HMgF2, gambar struktur Lewisnya bisa dilihat di bawah. Kemudian nomor 4, berdasarkan tabel di atas, senyawa apa saja yang bisa terbentuk dari gabungan unsur di atas. Analisa 3 senyawa yang dapat dibentuk dan gambarkan struktur Lewisnya. Gambar bisa dilihat di bawah. Next, Bu. Udah selesai. Mungkin saya kembalikan ke Uci. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Rafiki. Selanjutnya, Ardia, ada nak? Mungkin yang lain bisa membantu Ardia. Sepertinya Ardia kehabisan baterai. Kelompok oksigen yang lain bisa dibantu, nak. Oke, Bu, kesimpulan akan saya bacakan. Tolong, Bu, ditampilkan ke layar. Kesimpulan kestabilan unsur dan struktur Lewis. 1. Unsur di dalam tidak bisa berdiri sendiri, kecuali gas mulia. 2. Unsur di dalam akan menyerupai konfigurasi elektron gas mulia agar stabil. Ketiga, unsur di dalam mencapai kestabilan harus memenuhi kaidah duplet atau oktet. Keempat, kaidah duplet adalah unsur yang memiliki elektron valensi 2. Yang kelima, kaidah oktet adalah untuk yang memiliki elektron valensi 8. Yang keenam, unsur di dalam mencapai kestabilan dengan cara melepas ataupun menangkap elektron. Sekian, Bu, saya kembalikan ke Uci. terima kasih untuk Haslinat. Baiklah, untuk kelompok lain ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan bertanya dengan kelompok oksigen. Nah, dari kelompok nitro. Maaf. Oke. Pertanyaannya adalah mengapa atom yang memiliki elektron valensi 4 bisa menangkap dan melepaskan elektron? Terima kasih. Oke, Dian akan menjawab pertanyaan dari Clara. Silakan, Dian.
Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Clara. Mengapa unsur yang memiliki elektron valensi 4 bisa menangkap dan melepas elektron? Ya, karena energi seimbang antara melepas dan menerima elektron. Mungkin dari kelompok lain ada yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Silakan Esa. Saya dari kelompok hidrogen akan menambahkan sedikit. Mengapa unsur tersebut bisa melepaskan dan menerima elektron itu benar? Karena energi yang dikeluarkan itu sama. Jadi tergantung dengan unsur apa dia berikatan. Jika dia berikatan dengan unsur yang kekurangan elektron, maka dia akan melepaskan elektron. Jika dia berikatan dengan unsur yang kelebihan elektron, dia akan menangkap atau menerima elektron. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Nesa dan Dian sudah menjawab pertanyaan dari Clara. Bagaimana teman-teman lainnya? Apakah ingin lagi yang bertanya? Tidak, cukup. Baik. Terima kasih untuk kelompok oksigen yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mic-nya tolong dimatikan kembali ya, Nak. Dan terima kasih juga untuk kelompok nitrogen dan hidrogen yang sudah menanggapi diskusi dari kelompok oksigen. Mau Bu Uci mau nutup dulu, Bu. Oh, Uci belum. Baik, Uci, silakan Uci. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok oksigen. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kembali dimatikan mic-nya semua, Nak. Ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berusaha aktif dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk kelompok oksigen yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih untuk kelompok nitrogen dan hidrogen yang sudah menanggapi presentasi dari kelompok oksigen. Nah, di sini sebelum kita ambil kesimpulan, Ibu luruskan sedikit dari beberapa yang sudah Ananda diskusikan. Tadi Ibu mendengar bahasa Lewis. Nanti tolong diperbaiki, bukan Lewis, Nak, tapi Lewis. Nah, ada lagi tadi Ibu lihat menyampaikan untuk menyebut nomor atom, itu Ibu mendengarnya unsur atom 6 misalnya. Bukan unsur atom, tetapi nomor atom. Nomor atomnya 6. Nah, seperti itu ya. Tapi tidak apa-apa, mungkin ini dibalik dari untuk tampil presentasi saja sudah membutuhkan nyali yang besar ya. Semoga nanti ke depannya diperbaiki lagi. Dan tadi ada antara yang ditulis dengan yang disampaikan, Ibu lihat tadi ada yang berbeda. Untuk unsur selain helium seperti AR, Ne, elektron valensinya 8, sudah memenuhi kaidah oktet. Di LKPD-nya sudah benar, tetapi tadi ketika kawannya presentasi disebut sudah memenuhi kaidah duplet. Jadi maksudnya yang benar itu adalah kaidah oktet ya, karena dia sudah memenuhi elektron valensi 8. Kalau duplet itu yang 2. Baik, kita ambil kesimpulan dulu untuk materi kita hari ini. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini, Nak? Ada yang bisa? Kiki Puspita Dewi. Oke, Kiki, silakan Kiki, Nak. Baik, Bu, saya akan mengambil kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kaidah duplet adalah unsur yang memiliki
elektron valensi 2. Sekian, Bu. Terima kasih. Yang mau memberikan kesimpulannya, Nak? Banyak yang angkat tangan. Coba ya Ibu lihat dulu. Nur Umi, boleh? Silakan Nur Umi. Silakan Nur Umi. Unsur di alam tidak bisa berdiri sendiri, kecuali gas mulia. Dengar, Bu? Dengar Nur Umi. Oke, ada lagi yang mau memberikan kesimpulannya? Oke, Ibu pilih aja ya. Di sini sudah banyak yang angkat tangan. Febrianti, silakan Febri. Kesimpulan yang saya dapat adalah kaidah oktet adalah unsur yang memiliki elektron valensi 8. Udah, Bu. Ini banyak yang angkat tangan. Ibu ambil satu orang lagi aja ya. Untuk mic-nya yang lain tolong dimatikan dulu ya, Nak. Putra Abdul Azim. Nah, Ibu dari tadi belum lihat Putra nih. Silakan Putra, Nak. Yang memiliki elektron valensi 4 untuk mencapai kestabilan bisa dengan cara melepaskan ataupun menangkap elektron tergantung dengan unsur yang berkaitan dengannya. Baik. Terima kasih Putra. Silakan kembali dimatikan mic-nya, Nak. Terima kasih untuk semuanya yang sudah memberikan kesimpulan. Ya, terima kasih juga untuk yang sudah mengangkat tangan. Mohon maaf ini Ibu pilih aja secara acak tadi ya. Tidak semuanya Ibu pilih. Jadi di sini kesimpulan bahwa unsur di alam itu tidak stabil ketika berdiri sendiri, sehingga dia membutuhkan unsur lain untuk melakukan ikatan agar stabil. Yang stabil di alam berdiri sendiri itu adalah gas mulia. Nah, unsur lain untuk mencapai kestabilan akan menyerupai seperti gas mulia. Konfigurasinya menyerupai gas mulia. Nah, unsur di alam juga melakukan kestabilan dengan cara melepas dan menangkap elektron. Ada juga dengan pemakaian elektron secara bersama-sama. Untuk unsur yang memiliki elektron valensi 1, 2, 3, tadi udah ada yang menyebutkan bahwa dia akan, untuk mencapai kestabilan, dia akan melepaskan elektron valensinya. Sedangkan untuk unsur yang memiliki elektron valensi 5, 6, dan 7, untuk mencapai kestabilan, dia akan menangkap elektron. Sedangkan unsur yang memiliki elektron valensi 4, dia tergantung dengan atom yang berikatan. Dia bisa melepas, bisa menerima, karena dia berada di tengah-tengah. Sehingga energi melepas dengan energi yang menerima itu seimbang. Jadi dia dengan siapa bereaksi, dengan siapa berikatan, dia siap melepaskan oke, menerima. Baik, sekian dari materi kita hari ini. Sebelum itu, kita lanjut dulu ke post test. Tadi pretest ya, sekarang kita coba ke post test. Sudah siap untuk post test? Siap, Bu. Siap, Bu. Kembali matikan mic-nya ya. Untuk soal post test, Ibu kirim ke chat Google Meet, ke Google Meet sebentar ya.
Link post-test sudah Ibu share di Google Meet, silakan diakses nak, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang.
Yang sudah siap boleh keluar dari Quizizz. Kita tetap di classroom dulu sambil menunggu kawan-kawannya yang lain siap. Masih ada yang belum siap? Waktu masih ada 5 menit lagi. Yang sudah siap, Nak, boleh bantu Ibu komen di grup. Maaf, boleh komen di chat Google Meet siapa yang sudah siap. Biar Ibu tahu siapa aja yang belum. Jika sudah siap nanti kita lanjut ke selanjutnya. Silakan dibantu ya chat di Google Meet untuk siswa yang sudah siap. Sudah siap semua ya? Oh, masih ada yang belum ya, Ibu tunggu. Waktunya masih ada 3 menit lagi. Nggak usah buru-buru, kerjakan dengan seksama, kerjakan teliti. Nur Ummi, maaf. Fiska Nabila dan Putra. Sudah siap, Nak? Fiska sudah. Putra udah, Nak? Tinggal Putra ini. Kita tunggu Putra dulu ya. Waktu masih. Oke, Putra sudah siap. Alhamdulillah udah semua, udah selesai kuisis, udah selesai post testnya. Waktu masih bersisa 1 menit ya. Silakan keluar dari kuisis. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin minta dulu sebentar ya.
Oke, baik. Ibu ingin ada beberapa orang yang mewakili menyampaikan refleksi dirinya pada kegiatan kita hari ini, pada kegiatan kita belajar ini. Ada yang mau mencoba merefleksikan dirinya? Silakan angkat tangan, Nak. Clara ya, Clara, silakan Clara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menyampaikan perasaan saya ketika belajar daring dengan Ibu Tia. Oke, perasaan yang saya rasakan ketika saya belajar dengan Ibu Tia, saya merasa nyaman dengan pembawaan cara mengajar Ibu Tia. Ketika Ibu menjelaskan, Ibu selalu berusaha ingin membuat muridnya tidak bosan. Nah, yaitu dengan di tengah-tengah pelajaran, Ibu membuat kami tertawa. Kalau dibilang guru sering marah, Ibu Tia pasti marah ketika ada muridnya yang tidak serius saat belajar. Intinya sih tidak pernah takut dengan Ibu, ya, namun segan, saling menghormati. Itu aja sih Bu menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Clara. Ini Clara kayaknya lagi di belakang. Oke. Silakan ada lagi yang mau memberikan refleksinya. Untuk Clara boleh dimatikan mic-nya, Nak. Ada lagi yang mau memberikan refleksinya, Nak? Saya Bu Nesa Kahfi. Baik, Nesa, silakan Nesa. Pendapat saya, menggunakan Google Meet sebagai metode pembelajaran untuk saat ini mungkin lebih menyenangkan dibandingkan aplikasi Zoom karena lebih efektif menggunakan Google Meet. Terus dengan Ibu menampilkan video animasi penjelasan materi, kami jadi tidak lebih bosan. Kami menjadi terhibur karena ada animasinya. Yang kedua mungkin gangguannya terhadap jaringan ya Bu. Jadi bagi yang kekurangan jaringan atau jaringannya kurang bagus, agak lelet. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Nesya. Ada lagi Nak yang mau merefleksikan dirinya? Satu orang lagi coba sebelum kita akhiri. Suaranya nggak kedengaran. Baik, maaf ya, Ibu lupa Ibu matikan mic Ibu tadi. Masih ada yang ingin menyampaikan refleksinya pada pembelajaran kita hari ini? Tidak Bu, cukup. Baik, terima kasih untuk semuanya. Pembelajaran kita hari ini selesai. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin mengumumkan peserta terbaik dari hasil post-test hari ini. Siapakah dia? Ini adalah hasil post-test hari ini. Oh, nggak usah sampai ke bawah ya, nggak usah kita lihat peserta yang paling di bawah, kita fokus melihat untuk peserta terbaik. Peserta terbaik, Ibu ambil 3 peserta terbaik. Peserta terbaik urutan ketiga itu diraih oleh Nesya Kahfi. Selamat untuk Nesya. Dan peserta terbaik kedua itu Cindy Amanda. Selamat kepada Cindy Amanda. Dan peserta terbaik untuk post-test hari ini itu Clara. Selamat untuk Clara. Semoga untuk berikutnya peserta yang lain juga bisa seperti 3 teman yang terbaik hari ini. Ibu mau berikan aplaus dulu untuk teman-temannya.
Terima kasih untuk peserta terbaik hari ini. Terima kasih untuk semuanya juga. Untuk peserta terbaik yang tadi, Ibu ulang, nanti silakan di screenshot atau silakan di screenshot ya yang layar yang akan Ibu tampilkan. Jadi nanti kirim ke grup kelas, ke grup WA untuk 3 peserta terbaik. Boleh nanti Ibu memberikan reward. Jadi nanti setiap pertemuan kita ada reward untuk peserta terbaik untuk yang sudah mengerjakan post-testnya. Ibu tayangkan kembali untuk peserta terbaiknya. Oke, dah silakan di screenshot nak layarnya, lalu kirim ke grup WA. Maaf Bu, belum ada Kak, belum ada Bu. Belum muncul? Belum Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Sebentar Ibu ulang. Oke, tidak dapat membagikan layar. Ada kesalahan katanya. Tunggu ya. Baik, ada kendala di dalam. Oke, muncul. Sudah muncul? Belum, Bu. Belum muncul juga? Belum Bu. Belum, Bu. Ibu ini aja, Ibu bantu screenshot dari laptop Ibu saja, nanti Ibu share di di grup WA ya. Iya, Bu. Iya Bu. Ya, Bu. Baik, terima kasih untuk Ananda semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin, Nak. Baiklah, mungkin sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Baiklah, untuk mengakhiri kelas kita pada siang hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas dan terima kasih untuk Ananda semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita belajar mengenai ikatan ion. Nah, sebelum masuk mengenai ikatan ion, nanti jadi dibaca dulu nanti materi mengenai ikatan ion. Dan untuk pembelajaran hari ini, Ibu harapkan peserta didik mampu menerapkan pembelajaran hari ini untuk dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi ingat, yang masih hobi hidupnya sendiri, silakan bersosialisasi dengan temannya, dengan lingkungannya, agar menjadi lebih bahagia lagi. Oke, terima kasih. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu.